Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Lubis. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Tadi saya nonton ceramahnya Yaya Waloni. Saudara kita Yaya Waloni berkata yang masuk Islam itu adalah orang-orang cerdas. Kan ada contohnya katanya. Benny Mukalo, ya Irjen Kapolda Bali, dia bilang. Jadi yang kopral nggak usah lah ya masuk ke Islam. Kira-kira kan bahasanya seperti itu. Kalau Anda penasaran, mari kita tonton video yang berikut ini. Ada bukti, ada fakta. Kau mau lapor polisi juga bukti ini, silakan. Nanti bukti inilah polisi yang Kristen masuk Islam. Kan sudah ada contoh Kapolda Bali, Pak Benny Mukalo, Irjen Pol, bukan kopral, Irjen. Kalau kopral nggak usah lah, kalau kopral. Yang masuk Islam itu justru orang-orang yang cerdas. Nah, betul kan apa yang saya katakan? Jadi memang di dalam Yesus itu tidak ada perbedaan ya antara Yahudi, Yunani, antara segala suku, antara segala bangsa, terus baik agama maupun status sosial. Artinya siapa saja datang kepada Yesus diterima ya. Mau jenderal, mau kopral, mau nggak cerdas, mau punya sarjana S1, mau nggak punya sekolah sama sekali. Jadi status sosial itu nggak penting bagi Yesus, asal datang kepada Yesus. Tapi di dalam Yesus nanti semuanya bisa berubah. Anda bisa baca nanti contohnya ya di 1 Korintus ya, contohnya ya 1 Korintus. Saya ingat ini, tadi saya tidak persiapkan tapi tiba-tiba ingat. 1 Korintus, Anda baca pertama ya 26 ya. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Dulu nggak bijak sebelum dipanggil Yesus, sebelum ikut Yesus. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Dulu nggak berpengaruh sebelum ikut Yesus, sebelum terima Yesus. Tidak banyak orang yang terpandang. Dulu tidak terpandang. Ya. Tetapi setelah ikut Yesus, apa yang terjadi? Mereka jadi orang yang bijak, berpengaruh dan terpandang. Makanya 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang kuat. Jadi yang dulunya bodoh, orang dunia katakan bodoh ya, itu dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang pintar menurut dunia. Jadi yang dulunya dianggap lemah dipilih Allah ya untuk mempermalukan orang-orang yang kuat menurut pandangan dunia. Ini bedanya ajaran Yesus dengan yang disampaikan oleh Yaya Waloni. Tetapi beliau juga pernah berkata bahwa Indonesia ini katanya dikuasai orang-orang kafir, baik bisnisnya maupun pejabat-pejabatnya. Banyak kepala dinas itu orang-orang kafir, dia bilang. Terus di instansi-instansi pemerintah banyak katanya orang-orang kafir, dia bilang. Ya dalam konteks ini dia mengacu kepada orang-orang Kristen begitu. Jadi saya nggak bisa tampilkan videonya itu ya, karena saya udah tonton, saya mau cari ini tidak ada waktu lagi. Tapi dia pernah berkata demikian, saya bertanggung jawab karena ada video simpanannya yang bisa dibuktikan nantinya. Jadi saudara, inilah perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran yang disampaikan oleh Yaya Waloni. Jadi Tuhan Yesus panggil siapa saja untuk mau ikut dia. Yang bodoh pun dia panggil, bisa dia rubah menjadi cerdas. Yang tadi lemah dia panggil, dia rubah menjadi kuat. Nah ini dahsyatnya. Yang tadi miskin dia panggil supaya diberkati. Ini dahsyatnya. Yang tadi stres, depresi dia panggil
supaya hidup di dalam Yesus sehat dan sukacita. Jadi ini bedanya ya. Tapi saudara, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan ya kepada saudaraku Yaya Waloni ini, sepertinya saudaraku Yaya Waloni ini tidak terlalu banyak wawasannya ya, sehingga dia mengatakan ya yang masuk Islam itu hanya orang-orang cerdas, terus jenderal, contoh kata dia Benny Kumalo, Kapolda Bali ya. Saya akan ralat sedikit, mungkin ini khotbahnya nggak tahu saya ya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, yang jelas Benny Kumalo itu sekarang sudah pensiun. Terus mungkin Anda bertanya, kenapa sih Pak Lubis mengkanter ini? Karena begini, waktu Pak Irjen Benny Kumalo ya masuk Islam, saya WA beliau, tapi nggak dijawab, WA beliau nggak dibalas, apalagi telepon nggak diangkat. Saya mau ketemu dengan beliau waktu itu, tapi memang beliau tidak bisa terima saya gitu. Saya tidak tahu apa alasannya. Saya harap masih ada ya di sini nomornya. Saya harap ya masih ada. Jadi itulah sebabnya saya menanggapinya, karena ada kaitan ya kepada saya waktu beliau masuk Islam. Jadi saya nggak bisa ketemu beliau. Terus mungkin Anda bertanya, kenapa Pak Lubis mau ketemu? Ya saya mau tanya kenapa gitu loh. Kenapa dia masuk Islam? Supaya saya tahu gitu loh. Kan kita kalau orang ikut Yesus biasanya itu kan punya kesaksian, cerita yang dahsyat, yang luar biasa gitu loh. Saya mau tanya juga kepada Pak Benny Kumalo ini ya, yang sekarang purnawirawan ini. Nah, Bapak masuk Islam kenapa gitu ya, kurang lebih ya begitu ya. Seingat saya beberapa waktu yang lampau lah dia pensiun jadi purnawirawan. Jadi saya rasa si Yaya Waloni ini terlalu menggebu-gebu ya, sehingga dia nanti akan nelan ludahnya sendiri gitu. Artinya dia yang ngomong demikian ya. Jadi itulah bedanya ajaran Yesus dengan apa yang disampaikan Yaya Waloni. Yesus terima semua orang yang datang kepadanya ya, tapi dia sanggup merubah yang tadinya dianggap bodoh, kita baca tadi ya, jadi bijak, jadi berpengaruh, jadi terpandang. Betul kan? 1 Korintus berapa tadi itu? Ya, 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 27. Inilah ajaran Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dia mengasihi semua orang. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini mau terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya dan kesalahan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sekarang sudah memiliki Yesus, jaminan saya untuk saya terima hidup yang kekal di sorga yang mulia. Dalam nama Yesus, saya percaya. Haleluya. Amin.